Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari kelas PGSD 22 BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asal-usul batuan dan sifat-sifat batuan untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi antariksa dan kimia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian batuan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, batuan adalah mineral atau paduan mineral yang membentuk bagian utama dari kerak bumi. Definisi lain mengenai batuan ini adalah kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam membeku atau keras. Tidak hanya itu saja, batuan merupakan salah satu elemen kulit bumi yang menyediakan mineral-mineral anorganik yang mana melalui proses pelapukan dapat menghasilkan tanah. Materi selanjutnya mengenai siklus batuan. Proses siklus batuan ini berasal dari magma yang keluar dari bawah permukaan bumi yang kemudian menjadi dingin karena terkena hujan dan sinar matahari, sehingga menjadikannya sebuah batuan beku. Batuan beku tersebut jika dibiarkan di udara terbuka maka kelamaan akan rusak dan hancur. Nah, supaya lebih jelas akan bagaimana siklus batuan yang terjadi di planet bumi ini, untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian mengenai klasifikasi batuan. Yang pertama, untuk klasifikasi batuan beku, yaitu ada batu apung. Batu apung memiliki ciri berupa warna yang keabu-abuan, memiliki pori-pori ringan dan dapat mengapung di dalam air. Proses terbentuknya adalah berasal dari pendinginan magma yang berbentuk gelembung-gelembung gas. Batu apung ini memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengamplas atau menghaluskan kayu, sebagai bahan pengisi atau filler, terutama di bidang industri sebagai isolator temperatur tinggi dan masih banyak lainnya. Untuk jenis yang kedua yaitu batu obsidian. Batu obsidian ini memiliki ciri berupa warnanya yang hitam seperti kaca, tetapi tidak ada kristal. Proses terbentuknya adalah berasal dari lava permukaan yang mendingin secara cepat biasanya. Batu ini digunakan sebagai alat pemotong atau ditempatkan di ujung tombak terutama pada masa purbakala. Namun untuk zaman sekarang ini batu obsidian kerap digunakan sebagai kerajinan. Selanjutnya adalah batu granit. Batu granit ini memiliki ciri berupa bentuknya yang seperti kristal kasar dan warnanya putih, abu-abu hingga jingga. Batu ini biasanya dapat ditemukan di daerah pinggiran pantai, pinggiran sungai maupun di dasar sungai. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan magma di bawah permukaan bumi yang terjadi secara lambat. Pada zaman sekarang, keberadaan batu granit kerap digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya yaitu batu basal. Batu basal ini memiliki ciri berupa adanya kristal-kristal berbentuk sangat kecil dengan warna hijau keabu-abuan. Tak jarang batu ini memiliki lubang-lubang. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah meluap. Batu basal kerap digunakan sebagai bahan baku dalam industri poles, tetapi dapat juga digunakan sebagai bahan pondasi bangunan, misalnya gedung, jembatan, dan jalan raya. Selanjutnya, untuk jenis yang terakhir yaitu batu diorit. Batu diorit ini memiliki ciri berupa warnanya yang kelabu bercampur putih, tetapi ada juga yang berwarna hitam bercampur putih. Proses pembentukannya adalah berasal dari hasil peleburan lantai samudera yang bersifat mafik. Biasanya batu ini diproduksi pada busur lingkaran vulkanis yang mana membentuk suatu gunung. Kegunaan batu diorit adalah sebagai batu ornamen dinding maupun lantai yang ada di bangunan gedung. Untuk klasifikasi batuan sedimen yang pertama yaitu batu serpi. Batu serpi ini memiliki ciri berupa bentuknya yang lunak dan baunya seperti tanah liat, memiliki butir-butir batuan yang halus dengan warna hijau, hitam, kuning, merah, dan abu-abu. Proses terbentuknya hampir sama dengan batu konglomerat dan batu pasir, yakni bahan-bahan yang lepas akibat dari gaya berat sehingga menjadikan semakin padat dan terikat. Biasanya batu ini digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian untuk jenis batu gamping.
Batu ini memiliki ciri berupa agak lunak dengan warna putih keabu-abuan. Bahkan batu ini dapat membentuk gas karbon dioksida jika ditetesi oleh asam. Proses terbentuknya adalah berasal dari cangkang binatang lunak, misalnya siput, garang, dan binatang laut yang telah mati. Cangkang tersebut tidak akan musnah, tetapi akan memadat dan membentuk batu kapur. Biasanya batu jenis gamping ini dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen. Untuk klasifikasi batuan sedimen yang lainnya adalah batu breksi. Batu breksi ini berada di tebing Breksi, Yogyakarta. Batu breksi ini memiliki ciri bentuk berupa gabungan pecahan-pecahan biasanya berwarna merah. Proses terbentuknya adalah berasal dari letusan gunung berapi yang terlempar tinggi ke udara, kemudian mengendap di satu tempat. Keberadaan batu ini biasanya dijadikan sebagai kerajinan dan bahan bangunan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang telah tertera. Kemudian, untuk karakteristik mineral pada batuan. Yang pertama, untuk batuan beku. Untuk menentukan komposisi mineral pada batuan beku biasanya melihat pada indeks warna dari batuan kristal. Pada dasarnya, warna mineral sebagai penyusun batuan beku dikelompokkan menjadi dua, yakni mineral fisik dan mineral mafik. Mineral felsik yaitu mineral yang memiliki warna terang terdiri dari mineral kuarsa, feldspar, feldspatoid, dan muscovite. Sedangkan mineral mafik yaitu mineral yang memiliki warna gelap, biasanya berupa biotit, piroksen, amphibol, dan olivin. Untuk mineral pada batuan sedimen, biasanya penanaman di dasarnya pada butir penyusun pada batuan tersebut, misalnya breksi, pasir, lempung, dan lain-lain. Pada batuan breksi, batuan sedimen dengan ukuran butir mineral yang lebih besar dari 2 mm dan butiran yang bersudut. Sedangkan pada batuan lempung, batuan sedimen dengan ukuran butir yang lebih kecil yaitu dari 1/256 mm. Selanjutnya, pada batuan konglomerat, batuan sedimen dengan ukuran butir mineral lebih besar dari 2 mm dan butirannya berbentuk bundar. Kemudian pada batuan pasir, batuan sedimen dengan ukuran butir antara 1/16 hingga 2 mm. Dan yang terakhir yaitu batuan lanau adalah batuan sedimen dengan ukuran butir antara 1/16 hingga 1/256 mm. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.